Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai desain grafis lanjutan dari materi sebelumnya Gestalt ya. Ini Gestalt yang bagian yang kedua. Di bagi yang belum melihat yang Gestalt bagian pertama, lihat dulu supaya ada gambaran apa itu Gestalt ya. Definisi-definisi tidak saya ulang lagi. Nah, supaya lebih efektif dan efisien. Nah, jadi kita lanjut apa saja sih yang cara berpikir atau konsep-konsep yang ada untuk membangun sebuah gestalt. Nah, di gestalt itu kan kita membuat sesuatu dari sesuatu. Wah, sesuatu. Maksudnya kita bisa membuat gambar wajah dari objek-objek buah-buahan. Nah, sudah pernah kita bahas ya teman sebelumnya. Ya, kemarin ada aspek continuation ya. Sekarang kita lanjut ke aspek berikutnya yaitu closure atau penutup. Nah, closure itu apa? Nah, bisa diperhatikan gambar berikut ya. Nah, closure ini ada gambar kumpulan gambar kotak tapi tengah-tengahnya ada gambar kotak juga. Nah, kotak apa lingkaran ini ya? Sekilas seperti lingkaran ya. Nah, tapi karena sebelahnya kotak, mindsetnya kotak nih. Ini sebetulnya gambar lingkaran. Nah, jadi di closure ini kalau kita lihat ini kan gambar lingkarannya itu belum selesai ya, kurang sempurna. Nah, kurang sempurnanya gimana? Nah, ini ada celah di sini. Nah, samping-sampingnya ini yang membuat tidak terlihat seperti lingkaran. Nah, nanti bisa di zoom saja ya, ini ya bisa di zoom. Nah, di zoom seperti ini. Ini adalah gambar lingkaran ini. Nah, ini gambar lingkaran. Nah, jadi gambarnya lingkaran belum selesai, ada tanya yang belum selesai. Nah, tapi efeknya apa yang kita lihat? Nah, karena kita sudah terlalu familiar. Oh, ini gambar kotak, ini gambar lingkaran, ya. Maka dengan mudahnya, nah, kita membuat persepsi, oh ini lingkaran, meskipun gambar tersebut belum selesai. Nah, jadi closure ini dia mau ngomong dengan sendirinya akan terjadi penutupan, penutupan bagian yang belum selesai atau belum sempurna. Nah, itu maksudnya dari closure ya, penutup. Nah, itu bisa dibuat untuk membangun gestalt. Nah, berikut contoh berikutnya. Ini merupakan contoh closure karya Pat Hughes dan Steve Quinn. Nah, ini apakah bisa terlihat ini gambar positifnya ini? Nah, ini ya. Ini ada gambar positifnya ya ini ya di dalam di sela-sela angka 11. Nah, ya. Jadi ada tanda positif. Nah, meskipun tanda positifnya belum selesai, belum selesainya apa? Ya ini kan tidak ada penutupnya ini di sini. Ini juga tidak ada. Nah, tapi kenapa kok kita bisa mengidentifikasi itu sebuah tanda positif? Ya, karena di pikiran kita otomatis dilatih, oh itu bangun simbol positif. Nah, ya, kalau di matematika, aritmatika, penjumlahan, ya, closure, penutup. Ya, berikutnya, ya, contoh yang kedua, ini adalah contoh simbol teater opera di Bulgaria ya, di daerah Sofia. Nah, ini apa yang kita lihat nih dari gambar ini? Nah, ini kalau dilihat, nah, ini ada gambar not, nah, dan ada gambar apa nih? Hati. Nah, ya. Jadi gambar hatinya ini kan tidak sempurna nih, ada cowaan ini, ada cuilan. Tapi kenapa kok kita bisa mengidentifikasi ini hati? Nah, karena kita sudah familiar dengan gambar hati.
Oke, contoh yang ketiga ini karya Hub Lubalin. Ini makanya cara berpikirnya sudah intelijen ini ya, sudah menggunakan kecerdasan yang tingkat tinggi ini ya. Ini ada tulisan mother, ya, di dalamnya ada child. Nah, ini maksudnya apa sih simbol ini? Nah, ini kalau kita lihat lebih detail lagi, ini gambar apa nih dalam O? Ya, ini seperti gambar kandungan ya. Nah, kandungan dalamnya ada, biasanya gambar anak, ini dalamnya malah tulisan shield. Nah, maksudnya gimana sih ini sih? Nah, kenapa kok ini kok bisa dilihat sebagai rahim? Nah, ini kan padahal ada celahnya nih. Ya, ini karena kita sudah di pemikiran kita lihat di iklan-iklan, oh gambar ibu hamil, diagramnya seperti itu. Ya, ya itu mother child. Nah, oke, klosur sudah kita bahas, sekarang kita lanjut ke figur atau ground. Ya, sebetulnya kita sudah pernah menyinggung sedikit mengenai figur atau ground. Ini di materi mengenai persepsi ya. Kita bahas mengenai ruang positif, negatif. Nah, ada ngala ruang positif negatif ini atau figur dan ground ini memberikan ambigu. Ya, ambigunya gimana maksudnya? Mana yang menjadi figur, mana yang menjadi ground. Nah, sebelumnya kalau yang tidak tahu figur atau ground itu apa, bisa mundur sebentar di materi mengenai persepsi ya. Nah, seorang dikit, jadi figur itu apa? Objek. Ya, objeknya apa? Objeknya. Misalkan kita memotret menggunakan kamera model bokeh ya, kita motret orang, ya, gambar wajah. Nah, objeknya apa? Wajah. Nah, karena memotretnya itu di taman, ada latar belakang tumbuh-tumbuhan, ya maka latar belakangnya apa? Latar belakangnya tanaman-tanaman. Nah, itu yang namanya ground ya. Jadi itu ya figur atau figur dan ground. Nah, kita bisa memperhatikan gambar di samping ini. Ya, ini gambar apa ini? Nah, ini kalau ini dilihat mana yang figur, mana yang ground nih, ya. Yang figur itu yang warna putih apa warna hitam? Ini ambigu ini. Nah, ini tapi kalau dilihat ini seperti gambar ini ya, gambar jendela yang ada tirainya. Nah, tirainya mana tirainya? Ini ya. Itu figur ground. Ya, contoh yang lain, figur ground. Ya, contoh yang lain, ini ada gambar dua buah anak panah ya, dua buah anak panah. Ya, ini simbol dari pengiriman atau pertukaran informasi. Nah, tukaran informasi kan simbolnya panah ya. Asumsinya seperti itu. Nah, kenapa kok dibuat dua anak panah? Karena dua anak panah ini memberikan sugesti adanya interaksi dari kiri ke kanan. Nah, nah, kalau di materi mengenai membahas telekomunikasi ya, ada istilah handshake. Simbolnya ya bisa disimpulkan seperti itu ya. Ada konfirmasi dua belah pihak. Nah, ini kalau ini dibangun anak panahnya dibangun menggunakan prinsip figur ground. Ya, ini kalau dilihat yang figurnya warna apa, hitam apa putih, groundnya warna apa. Ini perpaduan ya. Nah, oke, jadi itu contoh konsep berikutnya dari Gestalt yaitu closure dan manfaatkan figur ground. Nah, atau kalau di Photoshop foreground background ya. Oke, gitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang mau di-share atau didiskusikan silahkan tulis ya di kolom komentar. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.